Salam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam sapaan rohani Gereja Kristen Jawa Cakraningrat. Semoga kita dalam keadaan sehat dan damai sejahtera karena berkat Tuhan. Baiklah, sebelum kita menerima sapaan rohani, nanti akan saya bacakan dari Rom 8 ayat 13 dan 14. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kembali menaikkan syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sehingga kami senantiasa berserah di tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan pada saat ini kami hendak membuka hati pikiran kami untuk Tuhan pimpin dengan Roh-Mu yang kudus dalam kami menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati kami dan boleh kami nyatakan dalam hidup kami, dan biarlah kami menjadi berkat karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu, Rom bab 8 ayat 13 dan 14 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tema pada sapaan rohani ini menjadi anak Allah. Siapa itu yang menjadi anak Allah? Nanti kita akan rasakan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup ini sering dihadapkan pada sebuah pilihan atau dua pilihan, ya, terutama dalam kehidupan hubungan kita dengan Allah, yaitu hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Jika hidup menurut daging, jelas dikatakan menuju kepada kematian kekal. Sebaliknya jika menurut roh akan menuju pada kehidupan yang kekal dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus atau disebut anak-anak Allah. Ya, memang kalau kita rasakan bahwa kehidupan ini merupakan proses perjalanan, keputusan untuk hidup menurut daging tidak akan langsung membuat seseorang mati kekal. Tapi perlahan-lahan yang pasti hidup ini semakin jauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya mengakhiri hidup ini dengan banyak air mata, kesusahan, keluh kesah. Itulah hidup menurut daging. Sebaliknya ketika memutuskan hidup menurut firman Tuhan, tidak serta-merta kehidupan ini langsung baik. Semua ada proses. Namun yang terbaik jauh lebih menyenangkan jika kita mengetahui bahwa ujung dari perjalanan hidup kita tempuh adalah sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kita. Karena itu kita pilih dengan bijaksana kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani. Ya, satu pertanyaan yang menjadi tantangan. Kehidupan seperti apa yang hendak kita jalani? Kehidupan menurut daging atau roh? Pilihlah kehidupan yang menuntun kita kepada jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Menurut roh. Bagi kita yang telah memilih menurut roh, akan mengalami kuasa roh kudus atau roh Allah. Sebagaimana tertulis dalam ayat 16 dari Rom bab 8, demikian, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam hati kita dapat meyakini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita yakin bahwa roh kita mampu dan berani menyapa Allah yang penuh kuasa itu sebagai Bapa kita di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sebab pembenaran di dalam Roh Kudus adalah dasar dari titik awal pada pengudusan atau kesucian atau kebenaran. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Anugerah keselamatan, anugerah dijadikan kembali serupa dengan Allah, menjadi anak-anak Allah. Sehingga membawa kita bertumbuh dalam kesucian dan kebenaran menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Hidup oleh roh menghasilkan perubahan pola pikir, motivasi, dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang selanjutnya perubahan tersebut membuahkan kehidupan yang penuh kasih, yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kesabaran, penuh kemurahan, penuh kebaikan, penuh kesetiaan, dan kelemah lembutan. Itulah yang kita pilih saat ini. Hiduplah menurut roh, agar hidup kita dipastikan menuju pada kehidupan yang kekal sebagai anak-anak Allah yang dipersekutukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat merasakan anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.